Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manuela Lovensa Yavanora. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang inovasi bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio atau hidup dan teknos atau teknologi yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara klasik, bioteknologi berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagian untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam perkembangan lebih lanjut, bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dan rekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional atau sederhana adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk baru dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Pada bioteknologi konvensional, menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat dan kondisi lingkungan belum sampai pada rekayasa genetika. Kalaupun ada rekayasa genetika, masih sederhana. Kelebihan bioteknologi konvensional yaitu biaya produksi murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, dan pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Kekurangan bioteknologi konvensional yaitu kekurangan genetik tidak terarah, memerlukan waktu relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, reproduksi dalam skala kecil, proses relatif belum steril, dan kualitas hasil belum terjamin. Bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Yang pertama dalam bidang makanan. Di bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain yang pertama, yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Yang kedua, keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang ketiga, roti. Roti memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau kamir. Yang keempat, kecap. Kecap merupakan salah satu produk bioteknologi yang dimanfaatkan dengan jamur Aspergillus wenti. Yang kelima, tempe. Tempe biasanya dibuat dengan menggunakan teknik fermentasi dengan menumbuhkan jamur Rhizoporus oryzae dan Rhizoporus oligosporus. Dan yang terakhir, cuka. Cuka biasanya dibuat dengan fermentasi anaerob oleh ragi umayyah menghasilkan etanol. Bakteri yang digunakan seperti Acetobacter dan Gluconobacter. Yang kedua, dalam bidang pertanian. Di bidang pertanian antara lain yang pertama, kultur jaringan. Kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Kultur jaringan tumbuhan dilakukan berdasarkan teori sel yang dikemukakan oleh Kleiden dan Swan, yaitu sel tumbuhan yang mempunyai kemampuan totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan yang jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan sempurna. Yang kedua, pembastaran atau persilangan. Persilangan adalah perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi berbeda varietas. Yang ketiga, hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Yang ketiga, dalam bidang industri. Di bidang industri, misalnya teknik bioremediasi, yaitu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat berbahaya menjadi limbah kurang berbahaya. Bioremediasi melibatkan mikroba tertentu, diantaranya Xanthomonas campestris dan Pseudomonas sativa. Yang keempat, bidang pengobatan. Di bidang pengobatan, misalnya antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan, isolasi dari bakteri jamur, dan vaksin yang menggunakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan dan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Yang kelima, dalam bidang peternakan.
Di bidang peternakan, misalnya pada domba angkon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Yang kedua, bioteknologi modern. Kelebihan bioteknologi modern yaitu hasil dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetika, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah, dan menghasilkan individu yang memiliki sifat baru. Kekurangannya yaitu biaya produksi relatif mahal, menjadikan jenis tanaman monokultur, menyebabkan degradasi gen jenis lokal, memerlukan teknologi canggih, dan memerlukan jangka panjang belum diketahui. Bioteknologi modern sangat erat dengan rekayasa genetika karena manipulasi yang dilakukan bukan hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh, melainkan juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup. Rekayasa genetik adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Salah satu produk hasil rekayasa genetik adalah membuat organisme transgenik. Yang pertama, tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam hidupnya. Yang kedua, hewan transgenik. Hewan transgenik pada awalnya merupakan penelitian ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Bioteknologi modern melibatkan teknik rekayasa genetik, yaitu dengan menggunakan teknik DNA rekombinan, yaitu teknik mengubah susunan DNA organisme dengan menyisipkan gen asing ke organisme tersebut, sehingga diperoleh sifat baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Proses DNA rekombinan yang pertama, isolasi DNA. Isolasi DNA dilakukan untuk menyeleksi DNA yang dikehendaki. Langkah-langkahnya antara lain isolasi jaringan, pelisisan dinding sel dan membran sel, pengekstrasian dalam larutan, purifikasi atau pembersihan, dan presipitasi atau mengendapkan. Yang kedua, transplantasi gen atau DNA dilakukan dengan cara menyambung gen yang telah diisolasi dalam DNA plasmid vektor menggunakan enzim ligase. Dan yang ketiga, memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup melalui pemanasan dalam larutan natrium klorida atau melalui elektroporasi. Selain teknik rekayasa genetika yang dilakukan dalam proses modern, ada juga teknik-teknik lain yang dapat menghasilkan produk unggul. Yang pertama, kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik memperbanyak tanaman secara vegetatif buatan yang dilakukan pada sifat totipotensi tumbuhan. Yang kedua, cloning. Cloning atau pencakopan nukleus dilakukan untuk menghasilkan individu yang secara genetik dengan induknya. Yang ketiga, teknik bayi tabung. Teknik ini bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Pembuahan pada bayi tabung terjadi di luar tubuh induk betina. Sel telur yang telah dibuahi akan membentuk embrio. Selanjutnya, embrio ditanam pada rahim wanita yang diambil sel telurnya. Yang keempat, fusi protoplasma. Fusi protoplasma disebut juga bioteknologi hibridoma, yaitu teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hidup yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Yang kelima, mikroorganisme sebagai pembasmi hama tanaman. Yang keenam, beraneka organisme dalam mengatasi pencemaran. Untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan, para pakar telah mencoba merekayasa mikroba untuk mendapatkan strain mikroba yang mengatasi pencemaran. Yang ketujuh, mikroorganisme sebagai pemisah logam dari bijinya. Proses pemisahan logam dari bijinya adalah dengan cara meluluhkannya. Yang kedelapan, rekayasa genetika. Penggunaan DNA dalam rekayasa genetika untuk menggabungkan sifat makhluk hidup. Kesembilan, teknologi plasmid. Molekul DNA berbentuk sirkuler yang terdapat dalam bakteri atau ragi disebut plasmid. Plasmid merupakan molekul DNA non-kromosom yang dapat berpindah. Dan yang ke-10, transplantasi inti atau nukleus. Transplantasi inti atau nukleus ialah pemindahan inti dari sel satu ke sel lain. Sekian penjelasan tentang inovasi bioteknologi dari saya. Terima kasih.